Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi. Yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita. Maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus?
Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk kami bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sepanjang hari, sepanjang minggu Kau boleh menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Kau mengurapi dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Kau mengurapi setiap pujian yang kami naikkan, Kau memberkati kami dengan firman Tuhan. Bila firman-Mu boleh membangun, menguatkan iman kami. Berkati ya Tuhan untuk setiap kami semuanya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu, lawatan-Mu boleh ada Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan. Dan kami boleh dibangun iman kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan segala doa dan sembahyang kami. Pada pagi hari ini hanya dalam nama kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib melambaikan tangannya? Siapa yang percaya bahwa hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa melambaikan tangannya? Boleh silakan Jesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan lebih lagi. Gloria. Tuhan bagi setiap kami. Kami mau datang hari ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita penuh sukacita, amin. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, ku mau datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan.
kita buat Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Kita mau bawa pujian kita mau bawa persembahan kita buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise, we give you glory, Jesus. We give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan kami, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan kami, Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. besar namamu Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama pagi hari ini kita siapkan hati kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir bagi kita pagi hari ini. Kehadirannya akan mengubahkan setiap hati kita. Kehadirannya akan menyembuhkan setiap kita. Kehadirannya akan memberikan pembebasan bagi setiap kita. Mari satukan hati kita. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu di hari-hari yang sudah kami lalui. Kesetiaan-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Tak pernah terbatas. Tak pernah terbatas kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Engkau mengenal kami. Engkau yang selalu menuntun langkah hidup kami. Dari hari demi hari kami dapat melihat, merasakan Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan kami boleh merasakan itu terjadi atas setiap kami, atas setiap rumah tangga demi rumah tangga. Di saat tekanan terjadi, di saat masalah silih berganti terjadi, bahkan Kau izinkan sakit penyakit terjadi, kami melihat Tuhan Engkau hadir di tengah keluarga kami. Dan di sana kami merasakan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja, mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi kami. Allah turut menyembuhkan kami, Allah turut memberkati kami, Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami untuk melalui semuanya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami dapat menjauhi Engkau? Engkau ada atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, mari sembah Dia, mari sembahlah, naikkan pujian bagi Dia. Kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang besar, oh anugerahnya yang besar. Oh haleluya, haleluya. Oh kami sembah Tuhan, kami muliakan Engkau, kami sembah. Urala basyara la bara 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 la hirala basikin la 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 la. Haleluya, haleluya. Sembahlah hirala bata karala bala bata karala. Haleluya, 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 haleluya. Oh rala bata karala bara la bara la bara. Jesus.
Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh indah karya-Mu Tuhan. Tak terbatas kebaikan-Mu atas kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melawat kami, kasih-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Roh-Mu yang menjamah dan mengubahkan kami. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Yang terikat kuasa-Mu sudah Engkau melepaskan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati keluarga demi keluarga. Engkau yang memberkati suami, istri, anak-anak, keluarga kami semua. Dan damai sejahtera-Mu turun bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus Tuhan membawa kami mengerti akan kehendak dan rencana-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Biarlah hati kami siapkan untuk dengarkan suara-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, khususnya jemaat GBI Cikarang Baru yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Chris Gideon yang Tuhan kasihi, Tuhan cintai. Lama kami tidak bertemu di masa COVID ini, namun saya percaya ini adalah waktunya Tuhan. Ini adalah kairosnya Tuhan, di mana oleh karena perkenanan Tuhan Yesus lewat Gembala Sidang, pengerja dan seluruh jemaat Cikarang Baru, saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, hari ini saya memberikan satu buah tema di dalam renungan singkat ini, yaitu diubah dalam hadirat Tuhan. Bicara tentang hadirat Tuhan, bicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kehadirannya mengubah kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus akan selalu hadir buat saudara dan saya, dan merubah seluruh aspek hidup kita. Mulai dari keluarga, usaha, pelayanan, yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya, yang berbeban berat, Tuhan akan ubahkan semuanya. Bapak Ibu terkasih, renungan hari ini saya akan ambil di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari saudara Bapak Ibu sekalian kita simak baik-baik. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia adalah seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah yang mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita tahu siapakah Zakius itu. Alkitab mencatat dengan jelas, sekiranya ada orang yang kuperas, dia berani kembalikan 4 kali lipat. Dari itu kita bisa menangkap satu hal tentang siapa Zakius ini. Selain dia orang yang kaya, dia juga orang yang tamak, rakus dengan uang. Dia nggak peduli dengan orang miskin.
Dia nggak peduli dengan orang susah. Dia peras semua orang yang berurusan dengan dia. Dia adalah kepala pemungut cukai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Namun ketika saudara baca ya sejarah hidupnya, pada akhirnya dalam hadirat Tuhan, dalam perjumpaannya dengan Tuhan, dia hidupnya berubah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau belajar beberapa hal bagaimana Zakius bisa diubah hidupnya oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita lihat poin yang pertama di dalam Lukas 19 ayatnya yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, dia adalah orang terpandang, orang kaya. Bayangkan saudara, dia mau berlari-lari di tengah orang banyak, bahkan saudara seperti anak kecil memanjat pohon ara. Betapa satu perbuatan yang memalukan sebenarnya. Namun Alkitab mencatat, dia tidak hiraukan itu. Dia korbankan harga dirinya. Dia tidak mulai lagi mempertahankan siapa dirinya. Baik orang kaya, orang terpandang, dia sisihkan. Karena dia butuh Yesus. Dia merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Zakius bisa berubah? Kita lihat saudara, Alkitab tadi mencatat, ia berlari mendahului orang banyak. Dan dia naik ke atas pohon ara. Satu usaha yang luar biasa. Artinya apa? Zakius mencari Tuhan. Saudara, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya, Tuhan ada saat-saatnya tidak menjawab doa saudara. Mungkin kita berdoa, dia berkata, tunggu. Mungkin kita berdoa, dia tidak menjawab. Mungkin kita berdoa, dia sama sekali tidak menjawabnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mencatat, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang di luar kemampuanmu. Saudara, Yesus selalu menolong kita. Yesus selalu mau menjumpai kita. Mungkin keadaan rumah tanggamu hari ini sedang dalam keadaan yang porak-poranda. Mungkin usahamu hari-hari ini sedang murat-marit. Mungkin pelayananmu sedang tersentak macet karena COVID-19. Kita terpaksa dirumahkan. Kita harus online. Saudara, percayalah, dalam hadirat Tuhan, kita punya ekonomi, sanggup Tuhan ubahkan. Kita punya rumah tangga, sanggup Yesus ubahkan. Kita punya pelayanan, sanggup Tuhan ubahkan. Yang terpenting, mari pagi-pagi, benar Alkitab mencatat, Tuhan Yesus pergi ke satu tempat. Kenapa? Dia berdoa saudara. Berdoa adalah salah satu bentuk upaya kita mencari Tuhan. Membaca Alkitab adalah salah satu upaya kita untuk dekat sama Tuhan, mencari Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat Zakius berlari-lari di antara orang banyak. Dia mendahului orang banyak itu. Saking punya kerinduan, luapan hati untuk ada bersama Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang yang paling jahat hidupnya di Alkitab, yaitu Saulus. Satu ketika dia mengalami hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan mengubah hidupnya. Sehingga Alkitab mencatat 13 surat itu paling banyak ditulis oleh Rasul Paulus, itu adalah tulisannya semua. Bagaimana seorang yang begitu jahat hidupnya, suka membunuh pengikut-pengikut Kristus, sanggup menulis 13 surat Alkitab. Bayangkan, Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu dalam butanya Alkitab mencatat Roh Kudus menuntun dia. Hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, di mana saudara hari-hari ini
Roh Kudus akan melawat kita. Alkitab mencatat, Yesus naik ke surga, tapi jangan lupa, rohnya dia curahkan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menjadi parakletos, menjadi penolong. Tatkala kita nggak mampu, Yesus mampu. Tatkala kita tidak berdaya, Yesus mampu dan sanggup menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Sehingga Alkitab mencatat, Saulus dipimpin ke rumah Ananias dan Roh Kudus bicara kepada Ananias, Ananias, tumpangkan tanganmu atas Saulus. Saulus berkata, Ananias berkata, dari sekian banyak orang saya dengar Tuhan, Saulus adalah seorang pembunuh. Dia takut, saudara. Tapi Alkitab mencatat, karena itu Tuhan yang perintahkan, dia kesampingkan rasa takutnya. Dan dia menerima Yesus dan dia menumpangkan tangan atas Saulus. Dan Saulus matanya dicelikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau sampaikan, hari-hari ini Roh Kudus mau pakai saudara dan saya. Ketika saudara bertemu dengan orang yang sakit, tumpangi tangan saudara. Lewat kuasa Tuhan, orang yang sakit itu sembuh. Ketika orang yang rumah tangganya sedang kesulitan ekonomi, saudara, mari doakan. Roh Kudus akan berkarya dalam hidup saudara, sehingga orang yang susah itu dihiburkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sering-seringlah ada dalam hadirat Tuhan. Sering-seringlah luangkan waktu untuk mencari Tuhan. Pasti kita diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua, kita lihat di dalam Lukas yang ke-19 ayatnya yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, Zakheus turun dari pohon menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Saudara, poin yang kedua, kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, terimalah Yesus bukan sebagai anak tukang kayu lagi, bukan sebagai seorang nabi, tetapi terimalah dia sebagai pribadi yang berkuasa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita yakini bahwa Yesus Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, yang kedua, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, Alkitab mencatat di 1 Korintus 13 ayat 16. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudara, bayangkan kalau Yesus pribadi, bukan sebagai pribadi yang mendampingi kita saja, bukan sebagai pribadi yang ada di samping kita, tetapi dia tinggal dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan selalu sehat, saudara. Yang kedua, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab mencatat, berkat mengejar orang benar. Orang benar adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibenarkan hidupnya oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari terimalah dia dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, poin yang ketiga, Alkitab mencatat di Lukas 19 ayatnya yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Zakheus menyadari keberadaan hidupnya. Kalau dulu dia pernah memeras orang, kalau dulu dia tidak pernah peduli kepada orang-orang yang miskin, bahkan lewat kekayaannya dia memuaskan hasratnya, keinginannya, dia egois, tidak mau mempedulikan orang-orang susah. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam hadirat Tuhan,
dia diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, mengalami perubahan hidup yang baru. Saudara, di dalam hadirat Tuhan kita pasti mengalami perubahan hidup yang baru. 24 tahun yang lalu saya, Edi Wagino, hidup dalam masa-masa yang kelam. Saya mantan narapidana yang keluar masuk penjara di kota yang sama. 6 kali saya keluar masuk penjara. Hidup saya rusak, rumah tangga tidak baik, keuangan murat-marit. Saya miskin sekali. Ngontrak di salah satu tempat dalam ukuran 3x3. Atas seng, istri lagi hamil, saudara. Waduh, hidup sangat susah, menderita, saudara. Tidak ada perubahan ekonomi. Namun ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saya mencari Tuhan, ketika saya mengalami perubahan hidup dalam hidup yang baru, pelan tapi pasti, hidup saya bukan saja diubahkan oleh Tuhan, tetapi rumah tangga saya, ekonomi saya perlahan diubahkan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan ada beberapa anak-anak rohani saya yang di gereja kami yang dari mantan narapidana, sekarang hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Diubah. Saya punya visi dan misi di Gereja Bethel Indonesia Jalan Cimona. Visi gereja kami menjadi serupa dengan Yesus. Misi gereja kami, perubahan yang membawa dampak. Kami rindu perubahan hidup kita bisa dirasakan oleh lain. Kami rindu perubahan hidup kami bisa dinikmati oleh orang lain. Seperti Zakius, dia berkata, setengah dari milikku. Oh, luar biasa. Adakah hari-hari ini orang-orang yang seperti itu? Saya percaya, kalau orang itu mau diubah dalam hadirat Tuhan, orang itu pasti ada saat ini, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi mari untuk mengalami perubahan hidup dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan. Jangan lupa, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, kata firman Tuhan. Yang kedua, saudara, Alkitab mencatat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima dia, terima kehadirannya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Yang terakhir, alami perubahan hidup yang baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di GBI Cikarang Baru yang digembalakan oleh Bapak Chris Gideon yang Tuhan kasih, Tuhan cintai. Saya berdoa buat Bapak Gembala, saudara sekeluarga, biar Bapak Gembala saudara semakin dipakai oleh Tuhan, semakin luar biasa. Diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati terlebih pelayanannya, diberkati kesehatannya. Juga pengerja dan seluruh jemaat GBI Cikarang Baru diberkati oleh Tuhan. Shalom. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kasih-Mu ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.